Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Eksman Putra Aji dari Power BI Management dengan NIM C011953 semester 3. Saya di sini akan menyampaikan materi sedikit tentang komunikasi ke bisnis, yaitu bab 1 dan 3. Menurut Bow, komunikasi adalah salah satu proses pengiriman dan penerimaan pesan, sehingga komunikasi itu melibatkan minimal 2 orang atau lebih. Kalau sendiri namanya halusinasi. Masa iya ngomong dewe, orang gila. Dan sebenarnya komunikasi ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, walaupun secara tidak langsung kita melakukan komunikasi tanpa kita sadari. Contohnya menonton televisi, bermain Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Dan seiring perkembangan zaman, komunikasi itu menggunakan teknologi, dan cara-cara lama itu segera ditinggalkan karena tidak efisien. Contoh, dengan internet saja kita bisa mengakses komunikasi dimanapun dan kapanpun, asal ada sinyal. Dan hal tersebut memudahkan, membuat efisiensi dalam kegiatan sehari-hari. Tidak seperti cara lama yang menggunakan surat kabar atau surat menyurat, kantor pos, dan lain-lain. Dan dalam berkomunikasi saat bisnis, komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari, yang artinya wajib, atau ya memang dasarnya seperti itu, basicnya seperti itu. Tanpa komunikasi berarti seharusnya tidak ada bisnis. Dan komunikasi itu sendiri diartikan dengan dua praktisi yang berbeda, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi lintas budaya. Contoh dari komunikasi pribadi bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyapa teman, tetangga, kerabat, keluarga, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi lintas budaya itu komunikasi yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan budaya yang berbeda. Dan dalam bisnis, seorang komunikator atau bisa disebut orang yang berkomunikasi berperan penting dalam hal bisnis. Karena apa? Apabila komunikator mempunyai komunikasi yang baik dan mampu menggunakan berbagai macam metode modern maupun tradisional, itu akan membuat hal yang disampaikan lebih efektif dan efisien. Selain itu, menjadi komunikator itu harus pintar bermain silat lidah. Inilah ya, kita tahu harus pintar ngomongnya licin, dapat dipercaya, dan lain-lain. Setidaknya harus memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui penempatan kata yang baik dan benar, membentuk kata yang dia lontarkan membentuk suatu arti atau makna. Seorang komunikator juga harus bisa mengubah suasana situasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga orang yang diajak berkomunikasi ikut berperan aktif dalam diskusi. Seorang komunikator harus bisa menyisipkan humor lelucon yang mampu menghidupkan suasana agar tidak terlalu tegang. Selingan sajalah. Dan seorang komunikator harus dapat memahami dan menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa isyarat. Dan bentuk dasar komunikasi itu sendiri ada 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu bisa dikatakan yang resmi atau bersifat teratur dan terorganisasi, sehingga penyampaian yang dilakukan tercapai dengan baik. Contohnya surat penawaran harga,
lamaran kerja, kontrak kerja, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi nonverbal bisa disebut komunikasi tanpa tulisan, jadi spontan saja, ngomong langsung, ceplas lah. Dan kemungkinan keberhasilan dari komunikasi nonverbal ini tergantung dari skill dan kemauan komunikator itu sendiri. Inilah